Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Alia Winarni dari kelas 10 IP 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pengertian pergaulan bebas diambil dari kata pergaulan yang artinya proses interaksi antar individu atau individu dengan kelompok. Sedangkan kata bebas yang artinya terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama, dan Pancasila. Pengertian pergaulan bebas menurut agama adalah proses dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Pergaulan bebas tertuang dalam surat An-Nur ayat 30-31 bahwa hendaknya kita menjaga pandangan mata dalam bergaul. Berikutnya terdapat ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, terjerat dalam pesta hura-hura. Yang kedua, mabuk-mabukan dan menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. Yang ketiga, perilaku yang tidak baik. Dan yang keempat, menggunakan pakaian terbuka. Lalu faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas? Yang pertama, itu ada rendahnya taraf pendidikan keluarga. Seperti keluarga yang mengizinkan sang anak berpacaran tanpa ada pengawasan yang menyebabkan anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Lalu orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anak. Seperti orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak tidak bisa diperhatikan dengan maksimal. Yang ketiga, kurangnya berhati-hati dalam berteman. Contohnya teman yang menuntun kita ke arah yang negatif terjadi karena berteman dengan orang yang tidak baik. Yang keempat adalah keadaan ekonomi keluarga. Contohnya anak yang putus sekolah karena ekonomi keluarga yang rendah membuat perilaku sang anak menjadi tambah parah. Lalu bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas? Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi pergaulan bebas, seperti memperbaiki cara pandang, jujur pada diri sendiri, menanamkan nilai ketimuran, menjaga keseimbangan pola hidup, banyak beraktivitas secara positif, berpikir tentang masa depan, mengurangi menonton TV yang mengandung unsur sensual dan kekerasan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai zina. Zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Islam memandang perzinaan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan, keluarga, dan masyarakat. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya. Perbuatan zina sangat dicela oleh agama dan dilaknat oleh Allah. Pelaku perzinaan dikenakan sanksi hukum berat berupa rajam. Para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Zina dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu zina muhsan. Zina muhsan yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan yaitu pezina yang masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Lalu terdapat ayat Al-Quran tentang larangan mendekati zina. Yang pertama ada Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya, yaitu yang pertama, menghilangkan wibawa. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat, atau harga dirinya di masyarakat. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin, sebab ia akan selalu mengejar kepuasan birahinya. Yang ketiga, mengurangi umur. Perbuatan zina akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang, lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Yang keempat, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar, sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Yang kelima, hisab yang jelek atau banyak dosa. Pada saat hari perhitungan amal yaitu Yaumul Hisab, para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dilakukan semasa hidup di dunia. Yang keenam, siksaan di neraka. Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina kelak di neraka. Selanjutnya, ada baiknya kita menerapkan perilaku mulia. Kewajiban menutup aurat dengan berbusana sesuai dengan syariat Islam merupakan salah satu akhlak yang sangat penting dalam Islam. Penerapan perilaku tersebut dalam pergaulan sehari-hari diantaranya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat antara laki-laki dan perempuan merupakan pergaulan yang bernilai positif dan mengandung manfaat. Lalu yang kedua, menjaga aurat. Aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Yang ketiga, menjaga pandangan.
Pandangan laki-laki terhadap perempuan ataupun sebaliknya termasuk celah bagi setan melancarkan strategi untuk menggodanya. Yang keempat, menjaga kehormatan. Benteng paling akhir dari harga diri dan kehormatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, adalah pada organ tubuh yang paling pribadi tersebut. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Sekian penjelasan dari saya mengenai menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.